untuk acara selanjutnya yaitu Mau'idhah Hasanah yang mana akan disampaikan Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Ahmad Kasban Sarkawi Radin. Untuk itu waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dihormati Allah, yang dimuliakan Allah, mari kita awali dengan tasbih bersama supaya barokah, selamat, sukses. Allahumma amin. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al mukarramun, para ulama, para kiai, para punyai sedaya hadirin hadirat ingkang dirahmati Allah. Langkung-langkung yang mulia Bapak Saimun SPD, Bapak Diyar Siddiq SPMSI, Al Mukarramah Ibu DRA Wisufi Jatining Jantingis, Ibu DRA Wisufi Jatiningsis, Al Mukarram Bapak DRS Muhammad Sueb MAG, Al Mukarram Bapak Sukamto SPDNM, Al Mukarram Bapak Kasran SPD, sedaya para hadirin hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah sampai pada pernikahan akad yang sangat mulia. Mohon para hadirin diikuti nggih yang saya ucapkan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Niku hadis Nabi. Yang lakuma itu yang enak-enak, sehat. Bu, purun sehat Bu? Sugih? Purun Bu? Alhamdulillah. Niku lakuma Bu. Derajatnya naik, gelarnya banyak, dihormati orang. Itu lakuma. Yatrane kathah purun mboten Bu? Bu? Niku lakuma. Lakuma niku yang sekeco teng donya lakuma. Tapi sing abad sing terakhir alaikuma. Sakit, miskin, kepleset, kecandol paku. Purun mboten Bu? Bu pilih pundi Bu? Sehat napa gerah Bu? Niku pilihan jenengan nggih. Niku laku. Pilih pundi nggih Bu? Sugih napa melarat nggih Bu? Lho milih sugih. Niku pilihan jenengan nggih. Lah rumah tangga yang berat bagian alaikumanya, bukan bagian lakuma. Maka Kanjeng Nabi sudah mengingatkan, awas yang alaikuma. Hati-hati, yang sabar, yang sabar, yang sabar, yang sabar. Menawi kebagian alaikuma, senjata pertama sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat niku Bu.
Bu, ingkang diwaos Pak Kori waos napa nggih Bu? Surat ing dalam Al-Qur'an leres. Surat Hujurat niku wau. Ya Yuhannasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Terus ayat kedua niku surat napa nggih Bu? Surat ing dalam Al-Qur'an. Oh, sedaya teng Al-Qur'an. Niku surat Ar-Rum. Rahmati Allah. Ingkang pertama menghadapi alaikum maniku setunggal sabar menawi jenengan sedaya kita kena ujian sakit tetap sabar nggih Bu. Niku senjata paling rendah sabar. Wa basyiris sabirin sing sabar sing sabar sing sabar. Nek bojone iku kok cerewet tetep alhamdulillah. Ingkang cerewet biasanya ingkang estri napa jaler Bu? Ngaku nggih Bu. Istighfar Bu. Astagfirullah. Monggo sedaya istighfar. Astagfirullah. Tapi wonten lho fadilah bojo cerewet. Fadilah pertama napa? Nyebabke sing lanang dadi kuru. Betul-betul istri yang bisa mengurus suami. Berarti kalau istrinya cerewet menandakan istri bisa merawat karena mengurus, betul-betul pengurus, tidak gemuk suaminya. Nyambung mboten Bu? Alhamdulillah. Niku yang pertama disebut sabar syukur, munggah derajat syukur. Enggak ada masalah alhamdulillah. Sedaya alhamdulillah. Utange kathah alhamdulillah. Dipercaya BMT, dipercaya bank, gelare Al Amin dipercaya. Bu, sedaya permasalahan teng donya niku nek para wali niku hamdalah, sedaya hamdalah. Wonten masalah keluarga tetap alhamdulillah. Awas ya. Ada masalah keluarga tasakuran nggih. Duh, guyu wae mesem. Permasalahan keluarga itu wajib ada, kayak orang naik perahu mesti ada gelombang. Jangan lompat dari kapal, nanti ketemu putri duyung. Yang mbak-mbak ketemu putra duyung. Rupanya permasalahan berikutnya adalah syukur. Monggo Bu, sedaya hamdalah Bu. Alhamdulillah. Sampai tiang niku utange kathah tetep alhamdulillah. Sakwulan diparingi suami 10 juta cukup mboten? Tikap nggih. Ayo monggo hamdalah. Sakwulan 20 yuta. Alhamdulillah. Sakwulan 5 yuta. Alhamdulillah. Sakwulan 1 yuta. Sing dawa nafase sakwulan 1.000. Alhamdulillah. Tetep alhamdulillah. Ibu sing soft pertama astagfirullah niki. Dan niku level ingkang kedua, syukur. Napa mawon yang terjadi di keluarga siap lakuma siap alaikuma. Pun diimutke Kanjeng Nabi niku Bu. Ora usah pegat. Ora usah niki muni-muni. Nek mboten cocok bolak. Ana apa mae? Niku orang yang paling kuat adalah ketika marah dia diam. Biasanya bapak-bapak niki menawi wonten masalah niku mendel sesuai namanya Adam. Terus mboten Bu? Bu, nek ibu-ibu Hawa mat wajib mutasil niku 6 ketukan Hawa. Mangkane nek dadi bojo ahli swarga akeh menengi ya. Aja kakean omong. Iso ora? Saged mboten? Oh ngapunten nggih niki dari Bogor ya. Oh iya, berarti ganti bahasa Indonesia nggih.
Oh ya, kalau ada permasalahan keluarga banyak diamnya ya. Tidak boleh bersuara. Poso bisu bisa ya. Itu tanda keluarga sakinah. Niki pun diperhatikan Bu. Dan cocok kali suami, diam napa muni? Alhamdulillah. Itu yang disebut dengan orang bersyukur dalam kondisi apa saja. Naik level Bu, bersyukur level yang ketiga namanya gembira. Lahumul busra fil hayatid dunya. Apapun yang menimpa aku adalah kebahagiaan. Kalau aku sakit, dosaku dihapus. Kalau aku dimusuhi, aku mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kalau ada masalah kehidupan, itu berarti saya masuk kelas ujian. Ibu-ibu ingkang sepuh nate riyen THB nggih Bu. Tasih emut THB. Ya, THB niku siswa yang tidak boleh masuk kelas adalah siswa yang belum lunas. Leres mboten Bu? Berarti tidak dapat kartu ujian. Berarti orang yang dapat masuk kelas ujian orang-orang spesial. Orang yang masuk dunia ini diuji Allah spesial mboten Bu? Nah, itulah gembiranya di sana. Gembira dalam setiap situasi dan kondisi. Kalau gembira makan-makan itu mudah, Mbak. Makan-makan, minum-minum mudah. Kucing juga makan, kambing juga makan, sapi juga makan. Bedanya adalah sapi nggak baca buku. Supaya kita beda dengan sapi harus baca buku. Nanti tak gawake buku ilmu santri buat pengantin. Itu ada masalah keluarga, parenting keluarga. Ini yang ketiga Ibu, berbahagia dengan permasalahan kehidupan, bukan dijadikan masalah. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama itu kalau kita menghadapi suami atau istri nggak cocok, pertama sabar, syukur. Yang ketiga gembira. Yang terakhir malah lupa kalau ada ujian, malah ingat Allah. Seandainya wonten Raja Salman dugi Saudi rawuh teng cara walimahan, kinten-kinten jenengan mirengake kula mboten Bu? Enten Ratu Elizabeth dugi kinten-kinten jenengan mirengake kula mboten? Rupanya orang itu melihat bukan masalah ujiannya, melihat orangnya. Kalau ada orang besar, orang kecil hilang. Sekarang ini ada bintang apa tidak? Ada. Terlihat apa tidak? Kenapa nggak terlihat? Karena ada mata Allah, maha besar cahayanya. Kalau kamu fokus pada Allah, masalah nggak terlihat. Bisa dipahami? Kayak begitu kehidupan. Orang yang masih bisa melihat bintang di siang hari berarti belum ketemu mata. Ya, apalagi wajah hari lebih gede. Bogor nggak paham bahasa Jawa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu senjata-senjata berkeluarga. Maka disebut zawaj karena berpasangan. Yang laki-laki itu mengutamakan intelektual, yang emosional. Ini pas. Jadi LGBT jelas haram karena wanita lesbi itu jelas itu emosi ketemu emosi. Mau intelektual kan enggak mungkin. Ini dihadapkan permasalahan yang sangat natural. Laki-lakinya intelektual, perempuannya emosional. Makanya kalau bapaknya marah ke anaknya, biasanya yang ngelus-ngelus sinten? Oh, ibu sing sabar, bapakmu yang ngono iku. Itu tandanya bahwasanya itu keseimbangan. Laki-laki mengutamakan rasionalnya, perempuan mengutamakan emosinya. Nah, itu ada pernikahan. Tolong yang putri belajar rasional, yang laki-laki belajar emosional. Sebelum pulang bawakan bunga. My darling, this for you. Dia akan langsung terbang, nggak usah I love you, bawakan bunga. Nah, ini sudah dikasih bunga,
nganten anyar sawat-sawatan kembang wis 20 tahun nyawat kembang sak pote pisan. Leres mboten Bu? Bu, leres mboten Bu? Yang soleha-soleha mboten nggih Bu? Lah ciri lelaki yang soleh gampang kata Nabi, dia tidak akan ngomong kasar dan tidak pernah memukul istrinya. Siap tidak memukul, siap tidak ngomong kasar. Kalau marah peluk dan katakan I love you bisa. Waduh, ini melawan hawa nafsu 2 kali, melawan kemarahan dan melempar cinta. Berarti pahalanya 200%. Kalau orang cinta bilang I love you, pahalanya 100%. Tapi kalau marah kok tetap bilang I love you, pahalanya sakit mboten Bu? Bu, kalau lagi marah sama suami servisnya excellent nggak Bu? Atau nggawe kopi dhewe kono? Rupanya orang kalau lagi marah kok menservis pasangannya lebih, berarti dia orang-orang soleh. Kalau lagi marah sama suami tanya, Mas mau minum apa? Kopi, jahe, susu? Oh jahe saja, habis. Kalau sabar berarti betul-betul wali Allah. Hidup itu tidak lepas dari ujian semuanya. Jangan dikira kenikmatan panggung ini bukan ujian. Jangan dikira yang kecelakaan itu ujian, bukan, semuanya ujian. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Semuanya diuji. Monggo mugi-mugi sedaya lulus nggih Bu. Nah niki kula paring saya kasih wiritan. Sebelum malam pertama, ibu-ibu pernah malam pertama Bu? Wah, wis malam yang wis lupa nggih Bu. Malam pertama para ulama ada wiritannya. 1, harus berwudu dulu habis jamaah Isya berwudu. Kalau bisa baca Quran bersama. Al-Baqarah ben setannya pergi. Innas syaiton yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fi suratul Baqarah rawahu Muslim. Rumah yang dibacakan Baqarah setannya kabur. Kalau suami istri kok baca Baqarah salah satunya kabur, berarti siapa setannya Bu? Bu, Bu, tes saja istri Anda ini manusia apa setan, gampang. Dijak moco Baqarah. Kalau kuat berarti manusia. Siap enggak baca Baqarah malam nanti? Siap. Hanya 286 ayat saja. Kalau kuat dua-duanya, ini betul-betul manusia. Kalau nggak kuat berarti loh, ibu yang jawab. Itu baca Al-Baqarah sebelum bercinta. Habis itu sholat tobat imamnya Anda. Menurut Imam Tawus, bacakan surat As-Sajadah rakaat kedua Al-Mulku. Itu ciri orang dapat Lailatul Qadar. Keluarga Anda bahagia. Usahakan tiap malam rakaat pertama Pak As-Sajadah, rakaat kedua Al-Mulku. Siap nggak jadi makmumnya? Siap, alhamdulillah. Kadang-kadang ada ibu-ibu sama mbak-mbak, saya siap kok jadi makmum. Kata yang laki-laki, saya siap kok jadi imamnya. Kata yang perempuan, aku sudah sholat. Nyambung Bu? Nyambung boten Bu? Alhamdulillah, yang nyambung calon profesor. Bapak sebelum malam pertama itu dianjurkan selalu berwudu, berzikir, baca Al-Baqarah, sholat tobat bersama. Kalau bisa khataman Quran. Sakit mboten Bu? Bu, sakit mboten? Niku riyen ada ulama-ulama besar sebelum malam pertama dia perbanyak amalan. Karena itu yang menakutkan setan. Muncullah orang-orang soleh karena jiwanya bersih, muncul generasi yang robbani. Yang terakhir Bapak Ibu rahmatullah, niki kan mushola, jadi mboten kantuk panjang-panjang nanti. Apa ini adzan duhur nggih Bu nggih. Apa duhur teng mriki jam 3?
Tepat waktu nggih Bu. Bapak Ibu rahmatullah, rupanya kehidupan seperti itu. Dan nanti setelah selanjutnya tahajud, kemudian jangan lupa menjaga sholat jamaah. Usahakan istri waktu hamil membiasakan Al-Quran. Itu pendidikan sejak dini adalah ketika sudah terisi janin sudah dibiasakan Al-Quran. Kenapa anaknya kok dangdutan terus? Karena ibunya waktu hamil melu. Monggo istighfar. Astagfirullah. Jadi kalau sejak hamil itu sudah Al-Quran, 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 nanti terbentuk mentalnya itu sudah tahu Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi mir Rabbil Alamin. Itu ada pendidikan mental. Jadi pendidikan anak itu sejak dalam kandungan. Maka kalau anaknya nakal di SD, di SMP, jangan salahkan gurunya. Yang disalahkan siapa Pak? Orang tuanya. Orang tuanya. Karena itu akumulasi dari sejak janin. Jadi anak nakal SD, SMP itu akumulasi sejak janin, sejak menyusui. Maka kalau ibu-ibunya marah, biasanya teteknya panas. Kalau panas menyebabkan emosional anaknya. Kalau ibunya dingin, adem, anaknya itu biasanya Bapak Ibu rahmatullah kalem, halus. Purun mboten nggak ada putra halus, makhluk halus, mboten. Bapak Ibu rahmatullah niki saya aslinya Magelang Pak. Jadi bahasanya bahasa Jawa, mohon maaf. Di Magelang ada Gunung Merapi, ada guru besar di sana namanya Mak Lampir. Petang mboten? Bu, pernah dengar Mak Lampir itu sudah tua dan sekarang sudah almarhumah. Kehebatan dari Mak Lampir apa? Kalah menang tetap tertawa. Betul nggak Bu? Bu, kenal nggak sama Mak Lampir? Sekelas. Bu, Mak Lampir itu film lama Bu di Magelang. Lawannya kakek jabat Bu. Mak Lampir ini punya musuh namanya Sembara sama Farida Bu. Mungkin pernah dengar di RRI setengah 4 zaman dahulu. Pernah ya Pak? Alhamdulillah masih ingat Mak Lampir. Ketika Mak Lampir menang dia tertawa. Ketika tersungkur tetap tertawa. Berarti Mak Lampir ini susah senang tetap bisa nggak Bu? Leres Bu? Ini jurus dari kehebatan film-film Indonesia. Yang hebat lah film ya. Mungkin Bapak kenal namanya Tuan Takur Pak. Pak? Bu? Masih ingat ya Bu? Tuan Takur. Ada Amitabh Bachchan, ada Govinda, ada Sri Devi. Masih ingat Bu? Di TPI dulu setengah 10 ya Bu, malam ya Bu. Ibu kenal Saruhan ya Bu? Iya. Ibu masih kenal dengan Saruhan, Amitabh Bachchan, Sri Devi sama Govinda. Pertanyaannya, ketika ibunya Amitabh Bachchan itu mau dieksekusi sama Tuan Takur, tiba-tiba Amitabh Bachchan membuka tirai dan menyanyi kuch kuch hitahi achahi kia hali. Semuanya joget, eksekutornya joget, Tuan Takurnya joget. Yang mau dieksekusi juga belajar dari mental seperti ini. Ketika marah langsung bisa cinta. Ini 180 derajat perubahan mental. Perlu buat suami istri. Jangan bahagia saja. Rupanya jengkel itu kalau dikelola kayak sampah. Ini organik, ini non organik. Orang yang nggak tahu manajemen sampah dia marah-marah baunya. Tapi kalau tahu ini sampah hati, ini yang organik akan saya kelola. Begitu juga Bu, ketika kita bermasalah di batin kita bisa mengelola, bisa jadi energi. Kayaknya Bapak Ibu sudah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu rupanya ada banyak pelajaran kehidupan baik di dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu unik. Sering orang membayangkan keluarganya Nabi itu seperti sebagai Nabi Muhammad sebagai Khadijah,
Saya kurang setuju. Itu contoh salah satu keluarga sakinah yaitu Nabi Muhammad dan Khadijah. Tapi ingat, Asia punya suami namanya sinten Bu? Fir'aun. Kira-kira sakinah nggak Bu? Berani mengatakan wahai Asia keluargamu nggak sakinah? Rupanya ada tipe istri yang sangat sabar yaitu Asia. Ada tipe suami yang sangat sabar, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata fir'aun imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini. Rupanya suaminya itu soleh banget, Nabi Nuh sama Nabi Lut. Istrinya itu nakal, tapi nggak minta cerai di KUA atau pengadilan, nggak pernah itu Nabi Lut sama Nabi Nuh ke pengadilan agama Purwodadi, nggak pernah. Karena sabar lebih berpahala daripada cerai. Maka ibu kalau ada masalah keluarga pertahankan, lebih hebat pahalanya nanti kayak Asia, Nabi Nuh, juga Nabi Lut. Yang ideal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarga beliau berdua seperti Nabi Muhammad atau seperti Nabi Ibrahim. Mau nggak seperti Nabi Ibrahim dan Sarah? Mau nggak? Mau? Mau nggak? Sakinah seperti Nabi Ibrahim dan Sarah? Mau? Nggak mau. Karena Nabi Ibrahim istrinya 4. Tolong setia satu saja ya. Nah, ya insya Allah. Kita doakan Bapak Ibu beliau berdua sakinah. Sakinah itu satu Bu, kalau ada kesalahan pasangan tidak boleh fokus pada kesalahannya. 10 dikurangi 1 berapa? 9. Itu ingat matematikanya. 10 dikurangi 1 berapa? Ingat, jangan sampai 10 dikurangi 1 0. Kebaikan pasangan itu banyak, dikurangi 1 masih ada 99. Jadi harus berbaik sama pasangan yang lain. Jangan sampai ibu saking marahnya 10 dikurangi 1 malah min 10. Itu berarti nggak pandai matematika. Suami marah, istri marah itu 10 dikurangi 1 masih ada 9. Itulah disebut mawaddah. Warohmah itu berarti dia melihat semua permasalahan sebagai ladang pahala. Kalau ada istrinya kok ngomel-ngomel, pertama kali hamdalah, alhamdulillah, berarti istri saya nggak bisu. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti istri saya mendengar apa yang saya katakan. Rupanya hamdalah itu banyak sekali sehingga Anda nggak sempat marah. Terakhir, kalau siapapun saja yang hadir di sini kalau lagi dirundung emosi, gampang Bu, diam dulu, tarik nafas, diam, rasakan, ingat Allah, 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 Allah. Nah, nanti begini, setiap nyapu, setiap mandi, setiap berjalan, nafasnya jangan lepas dari zikir. Tak kasih cara. Sekarang berdua tarik nafas. 1, 2, 3, tarik, tahan. Tahan dulu, tahan. Paling 5 menit. Loh, Loh, tahan dulu sudah. Sekarang keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Sudah. Itu praktekkan ketika Anda emosi, lakukan 40 kali. Tarik nafas, hatinya ngucap la ilaha illallah, keluar nafas ngucap Muhammadur, itu hilang setannya. Jadi begini Bu, tarik nafas, hatinya ngucap apa Bu? La ilaha illallah. Keluar nafas ngucap apa Bu? Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau istrinya marah, suaminya marah, Anda pejamkan mata dulu, wiritan 40 kali dulu. Melek sudah nggak ada, sudah kabur, nggak jadi marah. Betul Bu. Jadi tahan emosi seperti itu. Jadi kalau lagi nyapu, lagi nyuci, lagi mandi, zikir batin, tidak ada aturan, nggak harus wudhu, nggak harus di masjid, boleh di kamar mandi zikir batin. Kalau zikir lisan nggak boleh, Allahu Akbar di kamar mandi. Lakukan itu, mental Anda akan stabil.
Itu penting sekali ketika lagi merah mukanya, kata Nabi, saya tahu berdua itu kalau lagi saya kabur. Apa itu ya Rasulullah? Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu-ibu yang mau marah tolong diawali ta'awud dulu sebelum marah. Ayah, mama mau marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kira-kira marah enggak, Bu? Enggak jadi marah. Atau boleh marah tapi jadwalnya jelas, setiap Ahad pagi jam 8 itu boleh. Kalau jadwalnya enggak jelas enggak boleh. Bu, yang mau marah dijadwal ya, Bu. Sebulan sekali ya, Bu. Akhir bulan aja ya, Bu. Karena lagi panas-panasnya, Bu, ya. Kalau awal itu dilakukan seperti itu. Wiritan nafas, menahan emosi kita. Kenapa dia bisa marah? Karena punya nafsu amarah. Kenapa Anda bisa marah? Karena Anda punya nafsu amarah. Bukan Anda saja, Nabi Yusuf aja punya nafsu amarah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Surat apa ya? Surat Yusuf. Ya Allah, pengantinnya hafal Quran, alhamdulillah. Itu kalau bisa diperhatikan, imam subuh baca surat Yusuf 111 ayat. Imamnya yang kagum, makmumnya yang putri. Insya Allah kalau salam sudah hilang. Kemana ya makmumnya? Nyambung mboten, Bu? Alhamdulillah. Itu Umar bin Khattab subuhnya pakai surat Yusuf. Abu Bakar subuhnya pakai Al-Baqarah. Pilih mana? Yusuf apa Baqarah? Al-Ikhlas. Bu, biasanya musola di Grobogan ini Al-Ikhlas nggih, Bu? Ada enggak musola Al-Baqarah? Enggak ada. Ali Imran, An-Nisa, adanya Al-Ikhlas dan Al-Kausar karena 3 ayat. Al-Kausar 3 ayat, Al-Ikhlas 4 ayat. Qul wallahu ahad. Ibu-ibu pilih mana karo imamnya tarawih membaca Al-Baqarah sama Al-Ikhlas? Al-Ikhlas. Pulang-pulang dapat sandal baru. Cepat. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang dapat kami sampaikan. Nanti bisa dilihat di YouTube ceramah-ceramah parenting Ustadz Kasban, kawan Bapak mertua. Jadi diklik aja Ustadz Kasban, insya Allah ada gambar saya ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dislike juga boleh, Bu. Nggak suka, dislike juga boleh. Semakin banyak yang komen semakin Bapak Ibu rahimahullah, ini yang dapat kami sampaikan. Itu penting kunci dari Nabi. Barakallahu lakuma sama alaikuma. Jangan pikir yang saja lana. Maka ayatnya dalam surat Taubah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi setiap permasalahan itu kata Allah itu lana semua bagi orang mukmin. Kalau masalah sabar, kalau enak syukur, lana semua dan pahala. Dan orang muslim cepat masuk surga itu kalau banyak masalah. Berarti masalah enak enggak, Bu? Masalah enak enggak, Bu? Rupanya bagi orang mukmin masalah itu kenikmatan, karena orang masuk surga cepat kalau banyak masalah dan cepatnya sabar, Bu. Jadi kayak tadi macet itu dari tol Seragen sampai sini itu banyak penggalian. Itu kata panitianya ujian kesabaran Pak Ustadz. Iya, makasih. Itu termasuk bagian daripada wabasyiris shabirin. Saya kira ini Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit saja, mudah-mudahan barokah. Pengantin berdua sakinah, mawaddah, warahmah, wa da'wah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير من أهل القرآن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.